bersyukur buat pagi ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan, senang sekali kita berjumpa di hari Rabu ini dalam breakfast. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya perenungan kita kemarin tentang mengampuni, membuang sampah di tempat yang benar, itu menjadi sesuatu yang menguatkan setiap kita. Saya rindu supaya setiap jemaat Tuhan itu bisa maksimal dalam perenungan dan pembelajaran kita akan firman Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan dan kepahitan itu menjadi penghalang kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang maksimal di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, hari ini mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara, kita diajar bukan hanya menjadi orang yang suka mendengarkan firman. Ya, setiap pagi kita dengar firman, setiap hari Minggu kita dengar firman, hari Rabu kita dengar firman. By the way, jangan lupa nanti malam ada ibadah tengah minggu, pukul 7, saya akan sharing bagi setiap kita. Saya ajak semua untuk ikut bersama-sama. Kita akan belajar sesuatu yang penting nanti malam. Saudara, firman Tuhan buat kita pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita itu tidak dipanggil hanya untuk menjadi orang yang suka dengar firman. Bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang yang suka dengar renungan seperti ini atau baca Alkitab. Tapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang melakukan setiap firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, bukan soal berapa banyak yang kita sudah tahu tentang firman Tuhan. Kita bisa hafal ayat banyak-banyak. Tapi kalau kita tidak melakukan satu pun dari ayat-ayat itu, nggak ada gunanya kita hafal ayat sebanyak itu. Tapi kalau misalnya kita hanya menghafal beberapa ayat, tapi kita setia melakukannya, maka kita sedang menjadi pelaku firman. Kita sedang menggenapi apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, diumpamakan bahwa orang yang menjadi pendengar firman saja, tapi tidak melakukannya, itu seperti orang yang pergi ke cermin. Saudara, firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Ya, Rasul Paulus pernah menulis surat buat anak rohaninya Timotius yang berkata bahwa segala firman yang diucapkan Allah itu bermanfaat untuk mendidik, ya, untuk mengajar, menegur kesalahan, membangkitkan semangat. Tapi kalau kita misalnya mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang luar biasa dalam firman Tuhan itu, tapi kita tidak melakukannya, maka perkataan itu tidak akan menjadi apa-apa buat kita, saudara. Misalnya begini, kita pergi ke cermin, apa yang mau kita dapatkan di cermin? Kita ingin melihat apa yang salah misalnya pada rambut kita, misalnya. Rambutnya belum disisir nih. Harusnya, waktu kita lihat rambut kita belum disisir, yang kita lakukan adalah kita ambil sisir rambut kita. Ya kan? Kalau kita lihat, wah kayaknya mungkin yang ibu-ibu ya melihat teman-teman yang perempuan, wah kayak bedaknya nggak rata nih. Apa yang teman-teman lakukan? Ya kita ratain bedaknya, ya, diratakan bedaknya. Alisnya mungkin nggak presisi, ya. Kita lakukan apa yang kita benarkan itu diri kita, yang kita koreksi itu diri kita. Kita nggak mungkin melihat di cermin misalnya rambut kita belum disisir, kemudian kita berusaha untuk memperbaiki gambar kita yang ada di cermin. Kan nggak bisa, saudara. Nggak bisa, saudara ya. Yang kita perlu koreksi adalah diri kita. Nah, orang yang menjadi pendengar firman tapi tidak melakukannya adalah, kenapa dikatakan dia menipu diri sendiri? Karena begini, waktu orang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukannya, itu sama aja kayak kita pergi ke cermin, kita lihat muka kita nih, rambut kita nggak rata, kita lihat alis kita nggak presisi, tapi kita pergi dari cermin, dan kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Itu adalah orang yang mendengarkan firman, membaca firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Waktu kita pergi dari cermin dengan tidak mengkoreksi diri kita, maka kita akan terus-terusan menjadi orang yang seperti itu. Nah, untuk kita melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, perlu tindakan dari kita. Perlu sesuatu dari kita untuk kita lakukan. Apa itu? Lakukan apa yang Tuhan mau. Kerjakan apa yang Tuhan mau. Menjadi pelaku firman. Tuhan mau kita apa? Mengampuni. Ampuni. Tuhan mau kita apa? Sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh. Ini adalah sesuatu yang baik untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini mungkin membuka
pikiran kita bahwa waktu kita hanya menjadi orang yang suka dengar firman, suka hafal ayat, tapi tidak melakukannya, kita itu seperti pergi ke cermin, melihat sesuatu yang salah dari diri kita, tapi kita nggak mau untuk merubahnya. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita baik-baik saja, tapi sebenarnya enggak. Kita tahu kita ini tidak baik-baik saja, karena kita udah lihat di firman Tuhan, enggak, enggak sehat keadaan saya ini. Saya harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan, tapi kita nggak mau melakukannya. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Biarlah kita tidak menjadi orang yang menipu diri sendiri, tapi kita menjadi orang yang membangun diri kita untuk kita mau mengkoreksi apa yang salah dalam hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur. Luar biasa firman-Mu menuntun kami. Ya, kami bersyukur Tuhan. Karena sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Bahwa kami ini bukan dipanggil hanya untuk menjadi orang yang suka baca Alkitab dan menghafal banyak ayat. Tapi kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mau memberikan diri kami. Menjadi pelaku-pelaku dari perkataan-Mu. Orang-orang yang taat Tuhan akan perkataan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Biarlah perenungan ini bukan hanya menjadi sesuatu yang enak buat kami dengar. Dan perenungan ini menjadi sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa nanti malam ada ibadah tengah minggu. Mari kita beribadah bersama-sama. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.